Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Iza Palepi dari Balai Turi Penggerak. Akan melanjutkan pembahasan tentang kontrak swakelola pengadaan jasa konsultan perorangan untuk penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Setelah persiapan penandatanganan kontrak, membuat berita acara penandatanganan kontrak, maka yang dipersiapkan oleh BPK adalah membuat kontrak itu sendiri yang ditandatangani antara PPK dengan pimpinan organisasi. Kemudian di situ ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyedia pengadaan, tentunya IB. Dan di sini kami beberapa dijelaskan masalah syarat-syarat untuk umum kontrak. Ketentuannya, ketentuan umumnya ada definisi yang jasa konsultan. Pengguna anggaran di sini adalah kepala dinas dan pejabat memegang kewenangan penggunaan anggaran dinas kesehatan. KPA-nya adalah kepala dinas, PPK-nya adalah saya sendiri, pejabat penandatangan kontrak adalah PA, KPA atau PPK, kemudian organisasi. Itu dijelaskan secara umumnya dalam kontrak itu. Metode pelaksanaan pekerjaan, cara kerja yang layak, realistis, dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Jadwal waktu pelaksanaan, jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Masa kontrak, jangka waktu berlaku kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak. Kemudian tanggal mulai kerja ini adalah tanggal pelaksana swakelola mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan kontrak. Tanggal penyelesaiannya, tanggal penyerahan pekerjaan yang dinyatakan dalam berita acara setelah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh eh, pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana dari swakelola. Kemudian kerangka acuan di sini adalah dokumen yang didukung oleh BPK untuk menjelaskan tujuan dan lingkungan pekerjaan. Bahasa dan penerapan, bahasa dan hukum, perbuatan yang dilarang dan sanksi. Kemudian pelaksana sukarela berkewajiban untuk memenuhi eh, mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar dari kesepakatan. Kemudian pelaksana swakalola juga wajib eh, untuk membayar semua pajak dia pajak. Kemudian pengabaian, jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terdapat pelanggaran. Kemudian pelaksanaan kontrak. Ini jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yakni mulai sejak tanggal penandatanganan kontrak. Waktu pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Fasilitas yang diberikan pejabat, fasilitas yang diberikan pejabat penandatangan kontrak. Pejabat penandatangan kontrak memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaksana swakelola. Pengadaan barang jasa melalui penyedia. Kebutuhan pengadaan barang jasa melalui penyedia yang dimaksud di dalam kontrak ini dilaksanakan oleh pelaksana swakelola. Kemudian personil dan peralatan personil yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam portofolio proposal. Kemudian pengganti personil tidak diperbolehkan kecuali persetujuan tertulis pejabat tanda tangan kontrak.
Kemudian pergantian personil dilakukan pelaksana kontrak dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK. Kemudian pejabat penanganan kontrak dapat menilai dan menyetujui penggantian personil ini. Pejabat kontrak dapat meminta pergantian personil apabila tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, berkelakuan tidak baik, mengabaikan pekerjaan. Jadi PPK bisa meminta pergantian personil apabila tidak sesuai dengan keinginan dari PPK dan sesuai dengan kesepakatan kontrak. Pengawasan dan pengendalian kontrak. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK dibantu oleh tim pengawas. Tim teknis berasal dari instansi yang terkait. Tim pengawas berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Waktu penyelesaian pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada akhir tanggal pelaksanaan pekerjaan. Dalam ini akhirnya tanggal 15 Maret 2024. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika dapat dibuktikan berdasarkan data penunjang yang dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan. Ini apabila tidak pekerjaan belum selesai, waktunya hampir habis. Jadi meminta permohonan untuk diperpanjang. Kemudian pemberi kesempatan dalam ini pelaksana surat swakalola gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak ini. Namun pejabat penandatangan kontrak menilai bahwa pelaksana swakalola mampu menyelesaikan pekerjaan. Pejabat PPK dapat memberikan kesempatan kepada pelaksana swakalola untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian penyelesaian kontrak. Serah terima pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai, pelaksana sekolah mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan. Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagai ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Layanan tambahan, pelaksana swakalola harus melaksanakan layanan lanjutan perubahan kontrak. Apabila ada perubahan, itu tentunya kontrak harus berubah melalui adendum kontrak. Keadaan kahar. Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Contohnya bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, gangguan instruksi lainnya. Penghentian pemutusan kontrak. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar. Kemudian pemutusan kontrak dapat dilakukan PPK atau pihak pelaksana swakalola. Jadi bisa diputuskan oleh PPK dan bisa diputuskan oleh pihak pelaksana. Pejabat PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila pelaksana sekolah tidak memenuhi kewajibannya. Pelaksana swakalola dapat memutuskan kontrak setelah sepihak apabila pejabat PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. Kemudian pemutus kontrak swakalola dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah PPK menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak swakalola secara tertulis. Pemutusan kontrak oleh pejabat penandatanganan dengan menyampingkan dari pasal 1266, 1267 KUHP, pejabat penandatanganan kontrak dapat memutuskan kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada pelaksana swakalola. Pemutusan kontrak oleh pelaksana swakalola apabila pejabat penandatangan kontrak memerintahkan pelaksana swakalola secara itu untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Pejabat pelaksana kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran. Berakhirnya kontrak. Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai. Pembayaran nilai kontrak. Pejabat penanang kontrak membayar kepada pelaksana swakalola atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak
sebesar nilai kontrak yang berlaku. Pembayaran atas dilaksanakan secara bertahap. Dalam hal pembayaran secara bertahap, sebagaimana jumlah namanya. Penangguhan pembayaran. Pejabat penandatangan kontrak dapat menangguh pembayaran setiap tahapan pembayaran. Jika pelaksana swakalola gagal atau lalai memenuhi kewajibannya. Penyelesaian penyelisihan. Pejabat penandatangan kontrak, pelaksana sekolah bertindak berdasarkan atas saling percaya yang disesuaikan dengan hak ini. Pejabat penandatangan kontrak maupun pelaksana swakalola setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur. Penyelesaian perselisihan, pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini selama pelaksanaan pekerjaan swakelola ini secara musyawarah dan damai. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP. Lain-lain penggunaan dokumen kontrak informasi, hak atas kelayakan intelektual, penanggungan risiko, laporan hasil pelaksanaan. Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak, hasil pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Kepemilikan dokumen. Semua rancangan gambar, desain laporan dokumen itu dipersiapkan oleh pelaksana sekolah berdasarkan hal ini sepenuhnya merupakan milik BPK, Pejabat Penanggulangan Kontrak. Pelaksana swakalola berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada pejabat penandatangan kontrak. Paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan kontrak. Syarat-syarat khusus kontrak itu ada data, wakil sah para pihak, jangka waktu pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari, fasilitas yang diberikan pejabat penandatangan, pengadaan barang, biasa melalui penyedia, biaya kegiatan, biaya pembuatan laporan, biaya administrasi, perpanjangan waktu, pejabat penandatangan kontrak berdasarkan pertimbangan tim pengawas, tetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu untuk beberapa paling lambat 7 hari kalender setelah pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada pelaksana sekolah untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 7 hari. Serah terima dilakukan tanggal 15 Maret. Layanan tambahan yang harus disediakan oleh pelaksana sekolah, penjelasan hasil pekerjaan kepada PPK, pemutusan kontrak, batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 7 hari kalender. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara bertahap. Kemudian tahap pertama 25% dari kontrak, tahap kedua adalah 75% nilai kontrak. PPK mengajukan SPP kepada PPSPM, setelah itu pengajuan dari pelaksanaan. Kepemilikan dokumen. Pelaksanaan suatu kelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut. Hak penyedia data pelaksana kontrak. Hanya itu yang kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.